Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Master semuanya. Kita kembali lagi ke Bina KTI. Ya, terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi suatu permasalahan ya yang dirumuskan pada suatu latar belakang. Kemudian kita sudah juga belajar tentang bagaimana membuat pernyataan pada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah memang biasanya itu diungkapkan ya dalam bentuk suatu kalimat tanya. Bagaimana jika rumusan masalah itu dinyatakan sebagai suatu paragraf? Apakah boleh? Jadi, untuk rumusan masalah ini silakan kalian bisa ungkapkan rumusan masalah ya tidak dalam bentuk kalimat tanya. Ya, misalkan seperti ini. Kalau pada rumusan permasalahan yang Miss Vina ceritakan kemarin, ya ini rumusan masalahnya. Berdasarkan masalah yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor. Jadi di sini dijelaskan ya, apa pengaruh dari treatment. Treatmentnya di sini terapi relaksasi menggunakan kokodol. Ya, jangan lupa bagaimana, kemudian treatmentnya apa, bagaimana ya kalimat tanyanya ya, kemudian kalimat tanya, setelah kalimat tanya apa treatmentnya, kemudian terhadap apa. Ya. Jadi untuk merumuskan suatu rumusan masalah, jadi di sini rumusan masalah yang diteliti misalkan adalah dalam bidang kesehatan ya. Kalimat tanyanya silakan kalian gunakan apa kalimat tanyanya. Kalimat tanya yang digunakan biasanya adalah bagaimana, apa, atau mengapa. Itu kalimat tanya yang sering dipakai untuk menyampaikan rumusan masalah. Ya, kata tanya seperti di mana, siapa, ya, kapan itu memang jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai pada rumusan masalah. Ya, cukup 3 kata ini yang biasanya dipakai. Setelah kata tanya adalah treatment. Treatment apa? Perlakuan apa yang diberikan terhadap subjek ya, supaya penelitian ini itu bisa berlangsung. Treatmentnya pada hal ini yaitu memberikan terapi relaksasi menggunakan kokodol atau bantal dari sabut kelapa. Terhadap apa? Apa akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan treatment ini? Akibat yang ditimbulkan yaitu penurunan rasa nyeri pada penderita disminor. Nah, seperti itu kira-kira secara singkat bagaimana cara merumuskan masalah suatu penelitian. Ya, jangan lupa rumusnya kalimat tanya, setelah kalimat tanya treatment, setelah treatment terhadap apa? Nah, kemudian ditambah dengan akibatnya. Jangan lupa diakhiri oleh tanda tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Miss Vina akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan masalah tetapi tidak dalam suatu kalimat tanya. Biasanya memang kalimat tanya rata-rata, tapi tidak melulu kalimat tanya yang digunakan sebagai rumus untuk mengungkapkan rumusan masalah. Ya, misalkan seperti ini.
Kalau kondisi atau penelitiannya itu yang diteliti ya seperti ini sama, kalau Miss Vina rumuskan ini menjadi suatu rumusan masalah dalam bentuk suatu paragraf, contohnya seperti ini. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ingin meneliti bagaimana perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor titik. Ya. Jadi itu cara mengungkapkan rumusan masalah tetapi dalam bentuk suatu pernyataan atau paragraf. Sampai di sini mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian japri dengan Miss Vina. Kita lanjutkan bagaimana cara membuat suatu tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ini fleksibel, tergantung sistematika yang ditentukan masing-masing instansi atau masing-masing panitia lomba. Ada yang tujuannya dijadikan satu dengan manfaat penelitian. Ada yang berdiri sendiri, misalkan seperti ini. 3 titik ya, untuk subjudul 3 titik itu adalah tujuan. Untuk subjudul nanti 4 titik itu adalah manfaat. Ada yang seperti itu, dibedakan. Nah, untuk contoh yang Miss Vina tunjukkan sekarang yaitu tujuan yang disatukan dengan manfaat penelitian, tapi cara mengungkapkannya itu satu-satu. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Misalkan di rumusan masalah tadi ditanyakan ya, bagaimana perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor. Untuk mengungkapkan tujuannya, silakan kalian buat hampir mirip dengan rumusan masalah ini ya, tetapi menghilangkan kata tanyanya. Kata tanya bagaimana ini dihilangkan dan tanda tanyanya juga dihilangkan kalau itu berupa atau dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi kita bisa nyatakan seperti ini. Perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor sama persis ya dengan apa yang dinyatakan pada rumusan masalah. Hanya saja kalian tinggal menambahkan kata ini untuk mengetahui. Selebihnya hampir sama dengan atau sama dengan rumusan masalah. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor. Ya, sangat gampang sekali ya bagaimana membuat tujuan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Nah, itu yang untuk tujuan ya. Kemudian di sini manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu secara singkat atau dengan mudahnya bisa kita buat ya berdasarkan kata-kata yang ada di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, coba kita perhatikan. Pada contoh ini manfaat penelitiannya yaitu dengan ingin memberikan informasi dan pengetahuan tentang. Jadi kita tinggal menambahkan kata ini, memberi informasi dan pengetahuan tentang. Nah, tentang apa? Tentangnya sama seperti yang dinyatakan pada tujuan penelitian yang ini ya. Yang ini tuh sama. Perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penderita disminor sama. Jadi sebenarnya
antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu punya benang merah dan hampir sama bagaimana menyatakannya. Nanti Miss Rina akan memberikan contoh ya untuk keadaan lain ya. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu contoh perumusan masalah. Kalau tadi yang pertama itu dalam bidang ilmu pengetahuan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang yang Miss Wina ingin contohkan yaitu bagaimana cara merumuskan masalah, tetapi rumusan masalah ini bidang IPS. Nah, rumusan masalah di sini tidak hanya bisa dijadikan seperti contoh ini. Jadi dijadikan sebagai sub-sub pertanyaan. Jadi untuk IPA atau IPS boleh dinyatakan dengan sub-sub nomor seperti ini. Setelah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain. Nah, pertanyaan yang pertama. Tetap ya, lebih baik kalian kan kata tanya bagaimana, apa, dan tadi sebutkan contoh seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana keadaan sosial masyarakat sekitar hutan di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi? Nah, yang pertama, penulis ingin mengetahui keadaan sosial masyarakatnya di sekitar lokasi penelitian penulis. Yang kedua, bagaimana pengelolaan ya, setelah bertanya bagaimana kondisi lokasi, kemudian seterusnya caranya seperti apa. Cara mengungkapkannya, bagaimana pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi ya. Keadaan lokasi itu penting ya, apalagi di sini penelitiannya dalam bidang sosial. Dan setelah mengetahui keadaan sosial, penulis ya di sini menanyakan bagaimana caranya, upayanya seperti apa. Dan yang ketiga, dampaknya. Nah, ini adalah cara menyusun rumusan masalah secara sistematis. Yang pertama mengetahui keadaan sosialnya, yang kedua tadi mengetahui bagaimana caranya atau upaya yang dilakukan atau treatmentnya, yang ketiga mengetahui bagaimana dampak dari treatmentnya. Nah, ini biasanya yang digunakan ya oleh jurusan sosial untuk mengungkapkan rumusan masalah. Dan untuk yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Cara mengungkapkan tujuan penelitian ya berdasarkan rumusan masalah tadi itu bisa diungkapkan dengan bahasa seperti ini. Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ya. Ini bukan masalah. Jadi tujuan penelitian yang benar. Apa tujuan penelitian? Nah, yang pertama tadi berdasarkan rumusan masalah kan yang ditanya adalah keadaan sosialnya. Sehingga ya untuk tujuan yang pertama yaitu keadaan sosial juga, tinggal ditambahkan kata mengetahui. Mengetahui dan bahasa seterusnya itu sama seperti bahasa yang diungkapkan pada rumusan masalah tadi. Ya. Untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Poin yang kedua tadi menanyakan bagaimana caranya atau upayanya seperti apa. Nah, sama ya. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger. Nah, sama ya seperti pernyataan pada rumusan masalah, tinggal ditambahkan kata di awal saja yaitu kata mengetahui. Kemudian untuk yang ketiga di sini adalah untuk mengetahui dampaknya. Ya, sama seperti di rumusan masalah ya, yang ditanyakan adalah dampak. Karena yang ditanyakan dampak, jadi cara pernyataan di tujuannya tinggal ditambahkan kata mengetahui. Mengetahui dampak adanya tanah baon bagi masyarakat di Desa Mengger. Begitu ya.
Kita lanjutkan ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu adalah manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi ilmu pengetahuan. Nah, contohnya seperti ini. Manfaat teoritisnya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya, yaitu tentang apa? Karena yang di sini yang diteliti itu tentang Tanah Bawon, berarti ilmu yang dikembangkan oleh pembaca dan peneliti yaitu tentang Tanah Bawon. Kemudian selain itu, ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pelestarian hutan. Ya, sekali lagi tentang ilmu pengetahuannya, dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang keadilan sosial masyarakat di sekitar hutan. Yang kedua, selain manfaat teoritis ada juga manfaat praktis. Nah, manfaat praktis di sini maksudnya itu adalah manfaat yang diperoleh setelah penggunaan treatment atau cara yang disajikan oleh penyaji. Contohnya seperti ini. Karena ini adalah karya ilmiah yang ditujukan untuk tugas akhir atau skripsi, maka memang manfaat praktisnya untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan. Misalkan kalian gunakan ini untuk lomba, ya, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui bagaimana